Baik, sekarang kita lanjutkan materinya dari buku paket halaman 46 sampai dengan 57 ya, Matematika SMA kelas 11, Kurikulum Merdeka Belajar bab yang kedua. Kita nanti akan belajar bersama tentang yang namanya lingkaran. Nah, kebetulan ini adalah video kita bagian yang pertama ya. Untuk pembahasan video materi yang lain dan pembahasan soal-soalnya dapat Adik-adik cermati di playlist ya. Link playlist sudah ada di bawah di deskripsi dari video kita kali ini. Baik, ini adalah gambaran materi yang akan kita pelajari ya di bab 2. Nanti yang pertama kita akan belajar tentang busur lingkaran, kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari garis singgung, dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang yang namanya tali busur ya. Oke, langsung aja supaya tidak terlalu lama ya. Kita masuk ke bagian yang pertama, bagian A, lingkaran dan busur lingkaran. Nah, di sini kita punya gambar 2.3 ya. Mercusuar. Nah, mercusuar itu adalah menara pengawas ya, biasanya dibangun di pantai di zaman dulu ini. Jadi pada masa sebelum adanya GPS, Global Positioning System, mercusuar dibangun untuk menolong kapal bernavigasi sehingga tidak menabrak karang. Daerah yang diterangi oleh lampu mercusuar berbentuk daerah lingkaran. Ya. Nah, kapal bernavigasi dengan cara memanfaatkan perhitungan sudut yang akurat sehingga dapat berlayar dengan aman. Nah, nanti habis ini kita akan belajar tentang sudut pusat dan sudut keliling, ya Dek ya. Coba perhatikan dulu. Bagian dari lingkaran itu disebut sebagai busur lingkaran. Nah, busur yang lebih kecil disebut sebagai busur minor. Ini dulu sudah pernah kita pelajari di matematika SMP ya. Nah, kalau pada gambar ini kebetulan yang berwarna biru. Nah, ini adalah busur minor yang ukurannya kecil, ya Dek ya, yang ukurannya lebih pendek. Dan bagian yang lebih besar atau lebih tepatnya ini yang ukurannya lebih panjang, ya Dek ya. Nah, ini yang berwarna merah. Inilah yang disebut sebagai busur mayor. Jadi ada busur minor, ada busur mayor. Jika hanya disebutkan kata busur saja, maka yang dimaksud adalah busur minor. Nah, busur BC dituliskan BC, kemudian ada garis lengkung di atasnya ya. Besarnya busur BC ditentukan oleh besarnya sudut BAC. Ini sudut BAC ya, alfa. Logikanya semakin besar alfa, logikanya akan semakin panjang juga busur minor BC, kan begitu ya. Titik A adalah pusat lingkaran, jadi terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Nah, adik-adik, dalam matematika, sudut alfa disebut sudut pusat yang menghadap busur BC. Ya, sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya terletak di pusat lingkaran. Nah, ini penting. Dan kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran. Coba perhatikan lagi gambarnya ya. Sudut CAB atau BAC, ya Dek ya. AB itu adalah kaki sudut. AC ini juga kaki sudut. Nah, AB itu sama dengan AC. Ya, karena AB dan AC itu merupakan jari-jari. Saya tulis ya. Jadi AB itu pasti sama dengan AC. Karena keduanya merupakan jari-jari lingkaran. Ya, jari-jari lingkaran itu biasanya simbolnya adalah R ya, boleh R besar, boleh R kecil. Kemudian titik A ya, ini adalah pusat lingkaran. Nah, sudut ya, dengan kaki sudut adalah jari-jari dan titik sudutnya ada di tengah-tengah di pusat lingkaran, itulah yang disebut sebagai sudut pusat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang sudut theta itu disebut sudut keliling yang menghadap pada busur BC. Jadi busurnya sama ya, busur BC. Alfa ini adalah sudut pusat. Nah, kalau theta itu adalah sudut keliling. Apa itu sudut keliling? Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran. Ini mungkin maksudnya terletak pada busur lingkaran, ya Dek ya, di sepanjang busur lingkaran. Dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur. Jadi MB dan MC itu adalah tali busur. MD, MB dan MC itu adalah tali busur ya. M itu adalah titik sudut. Nah, yang terletak di sepanjang keliling lingkaran.
maka sudut yang dibentuk itu adalah sudut keliling. Nah, kira-kira seperti itu ya. Apakah kalian ingat apa yang dimaksud dengan tali busur? Jadi tali busur itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi kalau kita belajar tentang lingkaran, itu ada beberapa istilah penting yang harus kita ingat, yang harus kita ketahui. Yang pertama busur, ini sudah jelas ya. Jadi misalkan ini A, ini B. Nah, berarti di sini kita punya busur AB, busur minor ya. Kemudian ini juring ya. Lalu ini adalah diameter. Kalau misalkan ini C, ini D ya. Nah, sekalian aja ini E. Jadi CD ya, CD itu akan sama dengan AE. Nah, ini diameter. Ini diameter lingkaran ya, garis tengah lingkaran. Kemudian di sini ada tembereng. Ini yang diarsir warna biru ya. Ini titik pusat, saya pikir sudah jelas ya. Kemudian ini adalah jari-jari. Kalau ini O ya, berarti jari-jari di sini OA ya kan. Kemudian OD, lalu OE, kemudian OC. Yang mana OA, OD, OE, OC ini ukurannya pasti sama ya. Setengah kali diameter. Nah, kemudian dari A misalkan ini ke F ya, yang belum kan huruf F. Nah, AF itu adalah tali busur. Ya, jadi tali busur itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik yang terletak di sepanjang keliling lingkaran. Nah, yang dihubungkan dalam hal ini adalah titik A dan titik F. Itu adalah tali busur ya. Busurnya sendiri adalah busur AF. Nah, yang ini. Ya, ini busur minornya adalah busur AF. Ya, tali busurnya itu adalah ruas garis yang menghubungkan antara titik A dan titik F. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan eksplorasi 2.1. Sebuah kolam ya, ini gambarnya ya, berbentuk lingkaran. Pada salah satu bagian kolam itu ada perosotan. Nah, pengelola ingin meletakkan lampu sehingga daerah perosotan itu selalu terang. Nah, jika daerah yang ingin diterangi ditampilkan sebagai busur lingkaran berwarna biru. Busur lingkaran tersebut besarnya alfa. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini gambar kolamnya, kemudian disederhanakan ya. Ini tampak dari atas gitu ya, Dek ya. Ini adalah daerah yang ingin diterangi dalam rupa busur ya, busur minor ini yang berwarna biru. Kemudian di sini ada sudut pusat ya, ini pusat lingkaran, pusat kolamnya. Nah, karena kolamnya berbentuk lingkaran. Kemudian di sini ada keterangan. Setiap lampu yang diproduksi oleh pabrik I dapat menyinari daerah dengan jarak tertentu dan sudut penyinaran tertentu dalam kurung beta. Nah, jadi ini adalah lampunya ya. Kemudian beta ini adalah sudut penyinarannya. Kemudian kalau misalkan ini titik A, ini titik B, kemudian ini titik O, OA dan OB itu adalah jarak penyinaran dari lampu yang diproduksi oleh pabrik ya, bisa membayangkan ya. Jadi singkatnya ini adalah gambar dari lampu yang diproduksi oleh pabrik yang akan dipasang di kolam. Nah, jika semua lampu yang ada di gudang ya, jadi jika semua lampu yang ada di gudang pengelola kolam ternyata dapat menyinari jarak yang dibutuhkan, bantulah pengelola. Nah, ini mestinya pengelola kolam ya. Ini kok tiba-tiba pengelola taman. Nah, ini mungkin salah ketik ya. Bantulah pengelola kolam memilih sudut penyinaran yang tepat. Oke, pertanyaan nomor 1. Lampu taman dengan sudut penyinaran 30 derajat diletakkan di titik M dan dapat menerangi perosotan pada busur BC. Ini titik mestinya ya. Jadi di sini diketahui beta itu sama dengan berapa? 30 derajat. Di mana saja pengelola dapat memasang lampu yang sama dan tetap menyinari perosotan pada BC. Ini gambarnya ya. Jawabannya adalah lampu itu bisa diletakkan di mana saja, pokoknya di sepanjang busur mayor BC ya. Jadi bisa diletakkan di sini, bisa diletakkan di sini, bisa di sini ya, pokoknya di sepanjang busur mayor BC itu jawabannya. Oke, saya tulis dulu ya supaya tidak lupa ini nanti. Nah, jadi lampu
dapat dipasang di sepanjang busur mayor BC. Nah, ini kalau sudah ditulis kan enak, ini tidak mungkin kelewatan ya. Jadi nanti sinarnya itu kalau mau digambar ya seperti ini. Nah, dan seterusnya ya, nanti silakan digambar sendiri atau saya gambarkan aja. Nah, sudut penyinarannya selalu tetap ya Dek ya. Berapa? Sudut penyinarannya 30 derajat. Nah, seperti ini. Enaknya ini kita ganti aja ya. Bukan theta melainkan beta. Nah, supaya sama dengan apa yang diketahui di soal. Ini kan sudut penyinarannya kan beta. Nah, berarti theta ini kita ganti dengan beta. Atau kalau misalkan mau tetap ya enggak masalah ya. Misalkan tetap theta gitu enggak masalah. Ini kan hanya simbol aja. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Jika lampu ya diletakkan di pusat kolam, berarti di tengah-tengah. Nah, ini. Dan ingin menyorot busur BC, berarti tetap ini ya busur BC. Apakah lampu dengan sudut penyinaran 30 derajat dapat digunakan? Jika tidak, berapa sudut yang dibutuhkan? Nah, di sini kita harus ingat bahwa prinsipnya sudut pusat itu merupakan 2 kali sudut keliling. Jadi sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling ya. Ini sudah pernah kita pelajari dulu di matematika SMP. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Sehingga kalau misalkan di sini beta ya, betanya tadi kan 30 derajat. Ya kan? Maka alfanya itu ya sama dengan 60 derajat. Ya. Jadi kalau sudut pusat simbolnya itu kan alfa, ya kan? Kemudian sudut keliling simbolnya beta, ya. Karena betanya sudah diketahui 30 derajat, ini kan sudut penyinaran lampu, ya kan? Maka nanti alfanya bisa kita hitung dengan rumus alfa sama dengan 2 kali beta. 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, apa artinya? Artinya ketika kita memasang lampu di pusat kolam dengan sudut penyinaran 30 derajat, maka busur BC ini tidak dapat disinari. Ya Dek ya, tidak nyampe ini. Nah, tidak nyampe itu artinya tidak sepanjang busur BC. Ya, kenapa? Karena sudutnya itu hanya 30 derajat. Yang dibutuhkan sudut penyinarannya adalah 60 derajat. Sehingga kalau ditanya, jika lampu diletakkan di pusat kolam dan ingin menyorot busur BC, apakah lampu dengan sudut penyinaran 30 derajat dapat digunakan? Jawabannya adalah tidak dapat. Ya, tidak dapat digunakan. Nah, jika tidak, berapa sudut yang dibutuhkan? Sudutnya adalah alfa sama dengan 60 derajat. Nah, ini caranya. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Sekarang jika ukuran perosotan yang diubah, nah bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan sudut penyinaran yang dibutuhkan? Kalau busur BC ini berubah, berarti logikanya alfa juga berubah. Kalau alfa berubah, logikanya theta juga ikut berubah, kan begitu. Ya, kalau kita pakai contoh kasus yang tadi, berarti kan, oh ya, di sini kita pakai beta ya. Nah, kita pakai beta. Berarti ini kita ganti aja beta ya. Tadi betanya itu kan 30 derajat, maka alfanya 60 derajat. Nah, kalau ukuran busur BC ini kita perbesar ya, berarti panjangnya busur BC ini meningkat, maka alfanya juga ikut meningkat, misalkan menjadi 80 derajat ya Dek ya. Maka betanya itu akan berubah juga menjadi 40 derajat. Jadi yang semula sudut penyinaran lampunya 30 derajat, sekarang harus kita ganti dengan lampu yang lain yang memiliki sudut penyinaran 40 derajat. Nah, seperti itu cara berpikirnya ya. Kalau panjang busur BC ini kita kecilkan ya, kita perpendek, berarti logikanya nanti alfa juga ikut mengecil. Misalkan alfanya sama dengan 30 derajat ya. Maka betanya menjadi berapa? Setengah kali 30 derajat sama dengan 15 derajat dan seterusnya. Nah,
Ini boleh nanti dilanjutkan sendiri. Prinsip yang harus kita ingat adalah bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Atau kalau dibalik, sudut keliling itu setengah kali sudut pusat. Ya, kita lanjutkan. Ayo bekerja sama. Kalian dapat mengerjakannya secara berkelompok. Setiap siswa menyelidiki gambar yang berbeda. Setelah itu diskusikan hasilnya. Nah, poin yang ingin didapatkan dari kegiatan ini adalah bahwa yang namanya sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling, ya Dek ya. Itu saja sebenarnya. Jadi ini contohnya sudut pusatnya alfa, sudut kelilingnya beta. Pasti nanti beta itu sama dengan 2 kali alfa. Ya, boleh dicoba sendiri dengan menggunakan busur derajat. Ya Dek ya, pasti berlaku beta sama dengan 2 alfa. Ini juga sama ya. Beta itu pasti sama dengan 2 alfa. Pokoknya sudut beta dan sudut alfa ini menghadap busur yang sama, itu syaratnya. Ya. Jadi di sini ada busur BC. Ya. Jadi sudut alfa dan sudut beta ini sama-sama menghadap busur BC. Berlaku beta sama dengan sebentar, ini kebalik ya. Jadi alfa itu sama dengan 2 beta. Saya pakai warna biru ya. Jadi alfa itu sama dengan 2 kali beta. Nih, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada beberapa gambar yang lain ya. Ini yang kelihatan kompleks ya, tetapi sebenarnya ya sama saja. Coba perhatikan. Alfa ini adalah sudut pusat ya. Sudut pusat alfa ini menghadap busur BC. Sama halnya dengan sudut keliling beta. Ini juga menghadap busur BC. Busurnya sama ya. Maka ini berlaku alfa sama dengan 2 beta. Demikian juga gambar yang kedua ya. Oh, kalau ini gampang ya. Nah, ini beta sama dengan 2 alfa. Nah, ini alfa itu adalah sudut pusat menghadap busur BC. Kemudian beta itu ada di sini ya, sama-sama menghadap busur BC. Sehingga berlaku alfa ya Dek ya sama dengan 2 kali beta. Sebentar, berarti ini tadi kebalik ini ya. Nah, ini alfa sama dengan 2 kali beta. Kemudian, nah, gambar yang keempat. Alfa ini kan sama dengan 180 derajat ya, ini diameter. Berarti nanti sudut kelilingnya beta langsung saja. Beta itu sama dengan 90 derajat ya, setengah dikalikan 180. Ini juga sama ya. Jadi beta itu sama dengan 90 derajat karena alfanya sama dengan 180 derajat ya. Saya pikir ini mudah ya. Oke, di sini ada temuan. Poin yang pertama, sudut pusat besarnya pasti 2 kali sudut keliling ya yang menghadap ke busur lingkaran yang sama. Poin yang kedua, sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama. Sebentar, ini besar sama aja ya dengan poin yang pertama ya. Jadi sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama besarnya 2 kali sudut sebentar, setengah kali ya. Nah, ini yang ditanyakan kan sudut keliling. Jadi besarnya setengah kali sudut pusat ya. Kalau sudut pusat 2 kali sudut keliling, kalau sudut keliling setengah kali sudut pusat. Ya, poin yang ketiga, sudut keliling yang menghadap ke diameter besarnya pasti 90 derajat. Nah, ini tadi. Kenapa kok 90 derajat? Karena sudut pusatnya 180 derajat ya, karena diameter. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Pembuktian. Rani dan Nyoman juga ingin membuktikan hasil pengamatan mereka tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Nyoman mengusulkan bahwa ada 4 kemungkinan. Ini ada kasus 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita akan coba buktikan di sini ya. Kasus 1. Pertama-tama perhatikan kasus khusus, yaitu saat ruas garis AC ya, perhatikan ini garis lurus ya, melalui titik O. Berarti AC itu adalah diameter. Ya. Berarti AC itu adalah diameter. Diameter itu garis tengah ya Dek ya. Nah,
Ingat bahwa AC artinya ruas garis AC. Oke, saya pikir ini sudah paham ya. Bukti, panjang OA sama dengan panjang OB. Ya, OA ini sama dengan panjangnya OB. Kenapa? Karena OA dan OB itu adalah jari-jari lingkaran. Maka ya, segitiga AOB itu sama kaki. Ya, sama kaki ini. Nah, jadi karena OA sama dengan OB, maka AOB itu merupakan segitiga sama kaki. Lah, sudut OAB ya, pelan-pelan aja. Sudut OAB itu akan sama dengan sudut OBA. Nih. OBA. Kenapa? Karena segitiga AOB adalah sama kaki, ya. Nah, sudut AOB ya, sudut AOB itu sama dengan berapa? Di sini ada keterangan. Jumlah sudut dalam segitiga AOB adalah 180 derajat. Ini saya pikir juga sudah jelas ya, karena jumlah sudut pada setiap segitiga itu pasti 180 derajat. Maka nanti logikanya, mungkin bisa pakai warna biru aja ya. Sudut AOB, AOB itu berarti yang ini. Nah, itu akan sama dengan 180 derajat dikurangi sudut OAB dikurangi sudut OBA, ya kan? Jadi 180 dikurangi OAB dikurangi OBA. Atau bisa kita tulis ini sama dengan 180 derajat dikurangi alfa dikurangi alfa, sehingga nanti hasil akhirnya adalah 180 derajat dikurangi 2 alfa. Ya, jelas ya? Oke. Selanjutnya sudut AOB. Nah, kita baca dulu keterangannya. Sudut AOB adalah pelurus bagi sudut BOC. Ini sudut BOC ya, beta. Nah, pelurus berarti nanti kalau kita jumlahkan AOB dengan BOC ya, itu akan sama dengan 180 derajat. Sehingga logikanya sudut AOB itu akan sama dengan 180 derajat. Jadi ya, dikurangi sudut BOC. Nah, ini BOC berarti 180 derajat dikurangi beta. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa nilainya sudut beta. Ya, caranya adalah gabungkan persamaan 1 dan persamaan 2 ya untuk pembuktian. Nah, jadi ini adalah persamaan 1. Kemudian ini adalah persamaan 2. Kita lanjutkan di atas ini ya. Persamaan 1 yaitu 180 derajat dikurangi 2 alfa. Nah, persamaan yang kedua 180 derajat dikurangi beta. Logikanya 180 dengan 180 ini kan saling menghilangkan. Berarti tinggal minus 2 alfa sama dengan minus beta. Berarti kan minusnya boleh dicoret. Ya Dek ya. Sehingga berlaku 2 alfa sama dengan beta, atau langsung dibalik aja, beta sama dengan 2 alfa. Nah, ini saya beri tanda aja ya. Jadi sudah terbukti bahwa yang namanya sudut pusat ya Dek ya, itu sama dengan 2 kali sudut keliling ya. Ini kebetulan simbolnya dibalik ya. Jadi simbolnya dibalik ini. Beta itu sudut pusat, alfa sudut keliling. Nggak masalah dibolak-balik ya. Prinsipnya sudut pusat itu selalu sama dengan 2 kali sudut keliling ya. Oke, itu adalah untuk kasus yang pertama. Sekarang kasus yang kedua. Nah, perhatikan kasus yang lebih umum, yaitu saat ruas garis AC tidak melalui pusat lingkaran. Coba perhatikan, AC ini tidak melalui pusat lingkaran. Pusat lingkarannya ada di sini ya. Cara pembuktiannya adalah tarik ruas garis AD melalui titik O. Ini sudah ada ya. Nah, yang ini. AD itu melalui O. Berarti AD itu adalah diameter. Ya Dek ya. Membelah alfa menjadi alfa itu sama dengan alfa 1 plus alfa 2. Ini. Jadi ini adalah alfa. Ya. Nah, alfa itu kan sudut keliling ya kan, titik sudutnya di A, ini ada di keliling lingkaran.
Dengan cara yang sama ya dengan kasus 1, maka nanti berlaku beta 1 itu akan sama dengan 2 kali alfa 1. Perhatikan. Jadi ini beta 1 ya Dek ya, ini sudut pusat sama dengan 2 kali alfa 1. Ya, ini adalah sudut keliling. Jadi sudut BOD ya Dek ya, sudut BOD itu sama dengan 2 kali sudut BAO. Nah, ini BAO. Ya, sehingga beta 1 sama dengan 2 kali alfa 1. Kalau BOD itu kan beta 1. Nah, saya pakai warna lain ya. Kemudian sudut BAO itu kan alfa 1. Nah, berarti ini beta 1 itu sama dengan 2 kali alfa 1. Ya, sama-sama menghadap ke busur BD ya. Kemudian bawahnya dengan cara serupa beta 2 itu akan sama dengan 2 alfa 2. Ya, beta 2 itu ada di sini. Ya, alfa 2 ada di sebelah sini. Nah, beta 2 sama dengan 2 alfa 2. Atau nanti kalau ditulis ya Dek ya, sudut DOC itu sama dengan 2 kali sudut OAC. Nah, sudut DOC itu adalah beta 2. Sudut OAC itu adalah alfa 2. Nah, ini beta 2 sama dengan 2 kali alfa 2 ya. Yang atas ini menghadap busur BD ya. Yang bawah ini menghadap busur CD. Nah, sekarang gunakan persamaan 1 dan persamaan 2 untuk menghitung beta ya. Berarti beta itu kan sama dengan beta 1 plus beta 2. Nah, kebetulan beta 1-nya adalah 2 alfa 1, beta 2-nya adalah 2 alfa 2. Ya kan? 2-nya kan bisa kita keluarkan. Nah, 2 kali dalam kurung alfa 1 plus alfa 2. Nah, alfa 1 plus alfa 2 itu kan sama dengan alfa. Ya kan? Berarti nanti berlaku beta itu sama dengan 2 alfa. Nah, ini adalah cara membuktikan kasus yang kedua. Ya. Jadi prinsipnya sudut pusat ya beta itu sama dengan 2 kali sudut keliling alfa ya untuk contoh kasus yang kedua. Bagaimana sampai sini semakin bisa dipahami ya Dek ya. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, boleh nanti silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk kasus yang ketiga nanti akan kita lakukan pada latihan 2.1 nomor 1 ya. Kita akan bahas di video berikutnya. Sekarang kita ke kasus yang keempat. Nah, kasus keempat adalah kasus khusus untuk sudut keliling yang menghadap pada diameter lingkaran ya, yaitu sudut ACB. Nah, ini buktinya. Oke. Coba perhatikan dulu ya, ini ada gambar lingkaran untuk nomor 1. Gambarkan jari-jari PC. Nah, ini ada PC. Ya, ini jari-jari PC. Segitiga jenis apakah segitiga APC dan segitiga BPC? Jelas ini jawabannya adalah segitiga sama kaki. Ya Dek ya, segitiga sama kaki. Bagaimana kalian tahu? Ya, untuk segitiga APC, perhatikan segitiga APC ya. Berarti kan panjangnya AP itu sama dengan panjangnya PC. Nah, karena panjangnya AP itu sama dengan panjangnya PC, maka segitiga APC itu merupakan segitiga sama kaki. Kemudian untuk segitiga BPC. Nah, ini BPC. Berarti PC itu kan sama dengan PB. Ya. PC itu sama dengan PB. Nah, PC itu jari-jari, PB juga jari-jari. Berarti segitiga BPC itu merupakan segitiga sama kaki. Saya tulis ya. Jadi sama kaki. Nah, cara mengetahuinya seperti ini. Ini saya beri tanda aja.
Jadi PC sama dengan PB, kemudian AP ini sama dengan PC, yaitu jari-jari ya. Jadi AP sama dengan PC sama dengan PB, ini sama dengan R, yang mana R itu adalah jari-jari lingkaran. Sekarang nomor 2. Nyatakan besarnya sudut-sudut yang sama pada segitiga APC sebagai X derajat dan besarnya sudut-sudut yang sama pada segitiga BPC sebagai Y derajat. Lalu tuliskan sudut-sudut pada segitiga BPC dalam X derajat dan Y derajat. Oke, mungkin langsung aja ya untuk sudut A. Ya, sudut A itu berarti kan X derajat. Nah, kita tulis apa adanya. Kemudian sudut B, ini sudut A, ini sudut B ya. Sudut B ini berarti di soal tadi apa ini? Sudut B itu Y derajat ya. Nah, sudut B itu Y derajat. Nah, sekarang sudut C ya, logikanya kalau misalkan di sini X ya, kemudian di sini Y. Nah, di sebelah sini itu akan sama dengan X juga, ya kan? Karena ini adalah segitiga sama kaki, ya Dek ya. Jadi kalau ini X. Kemudian yang di sebelah sini, ya karena segitiga BPC itu adalah segitiga sama kaki, kalau ini sudutnya Y, maka di sini sudutnya juga Y. Ya, berarti sudut C itu adalah X plus Y. X derajat plus Y derajat. Ini kan perintahnya tuliskan sudut-sudut pada segitiga ABC ya, ABC dalam X derajat dan Y derajat. Nah, berarti kalau sudut C ya tinggal dijumlahkan ya, X derajat ditambah Y derajat ya, paham ya? Oke, sekarang kita ke pertanyaan nomor 3. Apa yang kalian ketahui tentang sudut-sudut pada segitiga yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya sudut ACB? Nah, sudut ACB. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Sudut ACB itu sebenarnya adalah sudut keliling, ya kan? Sudut ACB itu sudut keliling. Nah, di sini ya, sudut ACB, sudut ACB ya. Kalau kita mengacu ke segitiga ABC ya. Jadi perhatikan segitiga ABC yang ini, yang besar ya. Pelan-pelan aja. Segitiga ABC. Berarti kan berlaku jumlah ketiga sudut pada segitiga ABC itu kan 180 derajat. Ya kan? Berarti sudut ACB itu akan sama dengan 180 derajat dikurangi ya sudut A ditambah sudut B, kan begitu. Berarti dikurangi X plus Y. Saya ulang ya. Coba adik-adik perhatikan segitiga ACB ya, ACB. Berarti jumlah ketiga sudutnya ini sama dengan 180 derajat ya. A ditambah B ditambah C itu 180 derajat. Ya, jelas ya. Sehingga kalau sudut ACB berarti yang ini itu akan sama dengan 180 derajat dikurangi X ditambah Y. Itu adalah sudut ACB. Paham ya? Nah, sudut ACB ya, ini kan sama dengan X plus Y. Nah, yang ini. Berarti sekarang kita pakai warna merah. Nah, ya, sudut ACB itu adalah X plus Y. Berarti bisa kita tulis ya, X plus Y itu sama dengan 180 derajat dikurangi X plus Y. Nah, ini bayangkan satu kesatuan X plus Y, di sini ada min X plus Y. Berarti ini kalau satu kesatuan kita pindah ke kiri, jadinya adalah X plus Y, ini yang pertama ya, ditambah X plus Y ya Dek ya. Ini sama dengan 180 derajat. Berarti ini kalau satu kesatuan, ini satu kesatuan, adik-adik bisa tuliskan langsung 2 kali dalam kurung X plus Y sama dengan 180 derajat. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Nah, sehingga duanya ini bisa adik-adik coret dengan 180 derajat ya, ini 90 derajat. Maka nanti dapat kita simpulkan bahwa X ditambah Y itu sama dengan 90 derajat. Ya.
Nah, karena X ditambah Y itu ada sudut ACB, berarti bisa kita ganti nih sudut ACB ya. Jadi kan sudut ACB itu adalah X plus Y. Nah, ternyata X plus Y itu 90 derajat. Berarti kesimpulannya sudut ACB itu ya sama dengan 90 derajat. Nah, ini sudah terbukti ya. Jadi ini kan diameter, ya kan? Diameter berarti nanti sudut pusatnya itu kan sama dengan 180 derajat. Ini adalah sudut keliling, ya Dek ya. Karena sudut pusatnya 180 derajat, maka sudut kelilingnya itu sama dengan 90 derajat. Nah, ini terbukti nih, ya. Jadi besarnya sudut ACB itu 90 derajat dari mana? Boleh dari hasil pembuktian seperti ini atau dengan menggunakan konsep bahwa sudut keliling itu merupakan setengah kali sudut pusat. Ya, sudut pusat yang 180, maka sudut kelilingnya adalah setengah kali 180 sama dengan 90 derajat. Ya, jelas ya Dek ya? Oke, di video selanjutnya nanti kita akan bahas latihan 2.1. Ya, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal latihan 2.1.